Posisi pelatih kepala timnas Indonesia kini resmi kosong setelah Patrick Kluivert tidak lagi memegang jabatan tersebut. Kepergian pelatih asal Belanda itu menimbulkan berbagai spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya di kursi panas skuad Garuda. Salah satu rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSSI berpotensi kembali menunjuk pelatih asal Belanda, melanjutkan tren yang pernah terjadi sebelumnya. Namun kabar tersebut segera ditanggapi oleh Direktur Teknis PSSI Alexander Zelmer. Ia menegaskan bahwa federasi tidak membatasi pencarian pelatih baru berdasarkan kewarganegaraan. Menurut Zelmer, yang terpenting bagi PSSI adalah menemukan sosok yang paling sesuai dengan karakter serta kebutuhan timnas Indonesia. Pelatih yang kami cari tidak harus berasal dari negara tertentu. Yang kami utamakan adalah mereka yang paling cocok untuk Indonesia, ujar Zelmer dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nuno Espirito Santo tampaknya mulai kehilangan kesabaran terhadap kondisi skuad West Ham United yang dinilainya kurang kompetitif saat ini. Pelatih asal Portugal itu dikabarkan telah mendesak manajemen klub untuk segera mengambil langkah nyata pada bursa transfer Januari mendatang. Ia menilai The Hammers membutuhkan setidaknya 3 pemain baru agar dapat keluar dari posisi berbahaya di papan bawah klasemen Premier League dan kembali bersaing di jalur yang lebih aman. Menariknya, di tengah krisis performa tersebut, West Ham justru menerima tawaran mengejutkan dari raksasa Spanyol, Barcelona, yang berniat meminjamkan kiper utama mereka, Marc-Andre ter Stegen. Meski demikian, peluang terwujudnya kesepakatan itu sangat kecil mengingat gaji ter Stegen yang mencapai sekitar 280.000 pound sterling per pekan, serta fakta bahwa West Ham saat ini lebih membutuhkan tambahan pemain di lini luar lapangan ketimbang memperkuat posisi penjaga gawang. Pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona menjadi laga utama pada jornada ke-10 Liga Spanyol. Namun, menjelang duel bergengsi tersebut, muncul kontroversi yang dipicu oleh winger muda Barcelona, Lamine Yamal. Dalam sebuah podcast, pemain berusia 18 tahun itu secara terbuka menyebut Real Madrid sebagai maling dan tukang mengeluh, yang kemudian memicu reaksi keras dari kubu Los Blancos. Di tengah panasnya situasi tersebut, mantan bintang Barcelona Andres Iniesta justru memberikan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa komentar Yamal masih dapat dimaklumi menjelang laga sebesar El Clasico. Setiap pihak pasti memiliki pendapat baik dari satu kubu maupun yang lain. El Clasico jauh melampaui sekadar komentar atau sosok manapun, baik pemain, presiden maupun direktur, ujar Iniesta seperti dikutip dari Marca. Julian Alvarez dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan situasinya di Atletico Madrid karena sering ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan gaya bermain ofensifnya, sehingga kesulitan menunjukkan performa terbaik seperti saat masih berseragam Manchester City. Ketidakpuasan ini membuat Alvarez mempertimbangkan masa depannya di klub dan memunculkan spekulasi bahwa FC Barcelona tengah mengamati kondisi sang pemain sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Rumor ini semakin diperkuat dengan kemungkinan kepergian Robert Lewandowski pada musim depan yang membuat kebutuhan Barcelona akan striker baru semakin mendesak. Meski demikian, klausul rilis Alvarez yang tinggi serta keterbatasan finansial klub Katalan diperkirakan menjadi tantangan besar dalam merealisasikan potensi transfer tersebut. Manchester United sebelumnya sempat berupaya merekrut Conor Gallagher pada akhir jendela transfer musim panas lalu. Namun tawaran peminjaman yang diajukan langsung ditolak oleh Atletico Madrid yang pada saat itu hanya bersedia melepas pemain tersebut secara permanen. Situasi kini mulai berubah karena Gallagher kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di bawah arahan pelatih Diego Simeone. Menurut jurnalis senior Ben Jacobs dari Give Me Sport, Atletico kemungkinan akan mempertimbangkan opsi peminjaman pada pertengahan musim. Kondisi ini membuka peluang bagi MU untuk kembali mengajukan tawaran pada bursa transfer musim dingin mendatang. Gallagher sendiri disebut ingin mencari klub baru agar peluangnya untuk kembali masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 meningkat setelah 2 kali absen dari panggilan tim nasional. Pelatih Chelsea Enzo Maresca memprediksi bahwa wonderkid-nya Estevao Willian memiliki potensi besar untuk meraih Ballon d'Or di masa depan dan bahkan bisa menyaingi Lamine Yamal yang saat ini menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di kancah sepak bola dunia. Menurut Maresca, kunci kesuksesan Estevao Willian terletak pada fokus penuh terhadap pengembangan diri, konsistensi dalam performa, serta peningkatan kemampuan secara terus-menerus di lapangan.
Pelatih asal Italia itu meyakini bahwa dengan disiplin, kerja keras dan komitmen jangka panjang, Esteva Willian tidak hanya mampu bersaing dengan talenta muda terbaik dunia, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk menjadi salah satu kandidat kuat peraih Ballon d'Or di masa depan, menegaskan bahwa potensi besar pemain muda Chelsea ini layak mendapat perhatian khusus. Musim 2025-2026 tampaknya menjadi awal yang cukup mengecewakan bagi Muhammad Salah, yang sejauh ini baru berhasil mencetak 3 gol dari 12 pertandingan lintas kompetisi bersama Liverpool. Jumlah ini jelas jauh di bawah performa gemilangnya pada musim lalu ketika ia menjadi top skor Liga Inggris. Menurut mantan penyerang Liverpool, Michael Owen, penurunan performa Salah dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Pertama, usia yang mulai berdampak pada kebugaran fisik dan kondisi fisiologis pemain berusia 33 tahun tersebut, sehingga kinerjanya tidak lagi setajam musim-musim sebelumnya. Kedua, kepergian Trent Alexander-Arnold turut mempengaruhi produktivitas Salah. Peran bek kanan kini diisi Connor Bradley, membuat Salah harus lebih sering turun menjemput bola dan terlibat lebih dalam permainan. Perubahan ini berdampak pada efektivitasnya di lini depan, membuat jumlah gol yang dicetaknya menurun. Mason Greenwood pindah ke Marseille pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar 588 miliar rupiah. Dalam kesepakatan tersebut, Manchester United memasukkan klausul yang menyatakan mereka berhak atas 50% dari hasil penjualan Greenwood di masa depan. Namun keputusan klub Prancis untuk mempertahankan sang pemain membuat potensi keuntungan besar bagi United belum dapat direalisasikan. Situasi ini menjadi ironi bagi United yang tengah berusaha menyeimbangkan keuangan setelah mengeluarkan dana besar untuk mendukung proyek Ruben Amorim, termasuk menghabiskan sekitar 5 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas lalu. Jika Greenwood dijual, United berpeluang meraih ratusan miliar rupiah dari klausul penjualannya, tetapi penolakan Marseille terhadap tawaran tinggi membuat mereka harus menunggu hingga bursa transfer berikutnya. Inter dikabarkan siap membuat langkah besar di bursa transfer mendatang dengan menyiapkan tawaran sebesar 58 juta euro untuk Nico Paz, gelandang muda Argentina berusia 21 tahun yang tengah bersinar di Serie A. Di bawah asuhan Cesc Fabregas di Como, Paz tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 7 pertandingan, penampilan yang membuatnya menjadi sorotan banyak klub besar Eropa. Manajemen Nerazzurri memandang Paz sebagai pasangan jangka panjang yang ideal bagi Lautaro Martinez dan menilai kehadirannya bisa memperkuat lini tengah tim untuk beberapa musim ke depan. Menurut laporan TIC Sports, Inter sudah memulai pembicaraan dengan perwakilan sang pemain dan merasa yakin bahwa Paz terbuka untuk melanjutkan karirnya di Giuseppe Meazza. Henrikh Mkhitaryan menunjukkan bahwa usia bukanlah batas untuk tetap bersinar di level tertinggi sepak bola. Meski sudah mendekati usia 37 tahun, gelandang asal Armenia itu terus tampil impresif bersama Inter Milan dengan menunjukkan profesionalisme, etos kerja dan kebugaran yang patut dicontoh. Ia masih mampu bermain dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan, bahkan mencatat jarak tempuh terjauh saat menghadapi Roma, yang menegaskan betapa vitalnya peran dirinya dalam sistem permainan Inter. Kontrak Mkhitaryan sendiri akan berakhir pada akhir musim ini, namun masa depannya masih belum ditentukan. Ia sempat mempertimbangkan untuk pensiun beberapa waktu lalu, tetapi kini lebih terbuka pada berbagai kemungkinan. Dalam sebuah wawancara, Mkhitaryan menyebut bahwa dirinya siap mempertimbangkan semua opsi, baik untuk mengakhiri karirnya atau melanjutkan bermain 1 hingga 2 tahun lagi. Bayern Munich dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan kapten Crystal Palace Mark Guehi menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Seperti yang sudah diketahui, bek tengah asal Inggris berusia 25 tahun itu akan bebas menjalin negosiasi dengan klub luar negeri mulai Januari mendatang. Dan Guehi menjadi salah satu incaran paling diminati di pasar transfer. Dengan Real Madrid dan Liverpool juga dikabarkan menunjukkan minat kuat. Namun Bayern menjadi klub pertama yang mengambil langkah nyata untuk mengamankan jasanya. Di sisi lain, Crystal Palace tampaknya tak punya banyak pilihan selain menjual Guehi pada Januari untuk menghindari kepergian sang pemain secara gratis setelah ia menolak perpanjangan kontrak. Manajer Oliver Glasner pun telah mengonfirmasi bahwa Guehi tidak berniat bertahan setelah musim panas mendatang, sehingga kepergiannya dari Selhurst Park tampak hanya tinggal menunggu waktu. Paris Saint-Germain dan pelatih Luis Enrique tengah menjadi sorotan tajam dari media serta publik Prancis usai keputusan mereka melepas Gianluigi Donnarumma ke Manchester City. Kritikan muncul karena penggantinya, Lucas Chevalier, dianggap belum mampu tampil selevel dengan mantan penjaga gawang timnas Italia tersebut. Donnarumma sendiri, yang berperan besar dalam keberhasilan PSG meraih gelar Liga Champions pertama mereka musim lalu, dijual pada musim panas 2025 dengan harga hanya 27 juta euro. Sebagai gantinya, PSG mendatangkan Chevalier dari Lille dengan biaya sekitar 55 juta euro, keputusan yang kini dinilai
keliru. Sejumlah media ternama seperti L'Equipe dan Le Parisien menilai klub ibu kota Prancis itu telah kehilangan salah satu kiper terbaik dunia. Bahkan, beberapa laporan menyebut PSG tidak akan mampu meraih trofi Liga Champions musim lalu tanpa kontribusi gemilang Donnarumma. Berdasarkan laporan TBR, Barcelona dikabarkan bersedia mempertimbangkan peminjaman Marc-Andre ter Stegen pada Januari mendatang sebagai upaya mengurangi beban gaji sang kiper. Penjaga gawang asal Jerman ini ingin mendapatkan waktu bermain lebih banyak pada paruh kedua musim untuk menjaga peluangnya tampil di Piala Dunia. Ter Stegen telah ditawarkan ke beberapa klub top Liga Inggris termasuk Chelsea, Manchester United, dan Tottenham. Ketiga tim tersebut disebut-sebut tengah mencari opsi tambahan di posisi penjaga gawang pada bursa Januari dan kemungkinan tertarik menggunakan jasa Ter Stegen. Selain peminjaman, Barcelona juga membuka peluang untuk menjual kiper tersebut jika ada tawaran yang sesuai. Ter Stegen dinilai bisa menjadi solusi tepat bagi klub yang ingin meningkatkan kualitas performa secara cepat. Bruno Fernandes akan mencatatkan penampilan ke-300 bersama Manchester United ketika menghadapi Brighton di Old Trafford. Menjelang laga penting tersebut, Kapten Setan Merah mengungkapkan bahwa ia sempat berada di ambang kepindahan ke Al Hilal pada bursa transfer sebelumnya. Klub asal Arab Saudi itu dikabarkan sangat serius untuk merekrutnya, bahkan siap menawarkan sekitar 100 juta euro pounds kepada United sambil memberikan gaji fantastis bagi Fernandes. Namun manajer United menegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan sang kapten demi menjaga kekuatan dan stabilitas skuad. Meski Fernandes akhirnya tetap bertahan di Old Trafford, spekulasi terkait masa depannya belum sepenuhnya mereda. Beberapa klub top Eropa serta tim-tim kaya dari Arab Saudi masih disebut-sebut tertarik untuk mengamankan jasa gelandang berusia 29 tahun itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Data dari Opta menunjukkan bahwa lemparan panjang ke kotak penalti lawan meningkat secara signifikan di Premier League musim ini, naik dari rata-rata 1,52 per pertandingan musim lalu menjadi 3,44 per laga. Tren ini mulai banyak dimanfaatkan oleh klub-klub besar sebagai senjata tambahan di lini serang, namun Manchester City justru jarang menggunakannya. Pep Guardiola menekankan bahwa timnya membutuhkan pemain dengan kekuatan fisik dan kemampuan long throw in agar bisa menyesuaikan diri dengan strategi yang semakin populer ini. Meski ia sendiri mengaku belum terlalu menyukai metode tersebut, Guardiola menambahkan bahwa long throw in kini menjadi senjata penting yang efektif seperti yang dilakukan klub-klub lain termasuk Brentford, Tottenham, dan Arsenal, sehingga City harus beradaptasi agar tidak ketinggalan. Arsenal akan menjamu Crystal Palace di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris dengan tujuan meraih kemenangan untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. The Gunners musim ini terletak pada lini pertahanan yang baru kebobolan 3 gol dari 8 laga, menjadikan mereka tim dengan pertahanan terbaik sejauh ini. Manajer Mikel Arteta menegaskan bahwa para pemain sangat termotivasi untuk memecahkan rekor pertahanan Chelsea dan menekankan bahwa konsistensi ini akan semakin mendekatkan peluang Arsenal untuk meraih gelar Liga Inggris pertama sejak musim 2003-2004. Selain itu, prestasi ini juga bisa membawa mereka menorehkan rekor pertahanan terbaik dalam sejarah Premier League. Chelsea harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 1-2 dari Sunderland pada pekan ke-9 Premier League di Stamford Bridge. Di laga ini, Chelsea sempat unggul cepat lewat gol Alejandro Garnacho pada menit ke-4, namun Sunderland menyamakan kedudukan melalui Wilson Isidore. Meski mendominasi, Chelsea gagal memanfaatkan peluang dan justru kebobolan di masa injury time lewat gol Chance Dine Talbi. Kekalahan ini membuat Chelsea berada di posisi ke-7 klasemen dengan 14 poin. Napoli meraih kemenangan berharga saat menjamu Inter Milan pada laga pekan ke-8 Serie A. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, skuad asuhan Antonio Conte menundukkan lawannya dengan skor 3-1. Partenopei tampil dominan dan mencetak 3 gol melalui Kevin De Bruyne, Scott McTominay, serta Andre Frank Zambo Anguissa. Sementara itu, Inter hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti Hakan Calhanoglu. Berkat tambahan 3 poin ini, Napoli naik ke puncak klasemen sementara Serie A dengan total 18 poin, sedangkan Inter tertahan di posisi ketiga dengan 15 poin dari 8 laga. Manchester United meraih kemenangan penting di Old Trafford setelah mengalahkan Brighton dengan skor 4-2 dalam lanjutan Liga Inggris. Bryan Mbeumo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, sementara Matheus Cunha dan Casemiro lebih dulu membawa Setan Merah unggul. Brighton sempat memberikan perlawanan melalui gol mantan pemain MU Danny Welbeck dan Charalampos Kautulas. Kemenangan ini membuat Manchester United naik ke posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 16 poin.
Brentford kembali membuktikan reputasinya sebagai tim pembunuh raksasa setelah menumbangkan Liverpool dengan skor 3-2 di Gitek Community Stadium pada pekan ke-9 Premier League. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Dango Ouattara dan Kevin Shade sebelum Milos Kerkez memperkecil ketertinggalan untuk Liverpool. Igor Thiago kemudian menambah keunggulan Brentford lewat eksekusi penalti, namun Mohamed Salah sempat mempersempit jarak. Kemenangan ini membuat Brentford naik ke posisi ke-10 klasemen dengan 13 poin, sedangkan Liverpool harus menelan kekalahan keempat beruntun dan turun ke peringkat ke-6 dengan 15 poin.